Halo YouTube, jumpa lagi di video saya kali ini. Kali ini saya akan membuat video tentang cara membakar IC tanpa menimbulkan bau. Biasanya orang akan membakar IC seperti ini begitu saja, jadi langsung disembur dengan api. Lalu dia keluar asap yang begitu banyak, dan asap itu, satu asap itu berbau, yang kedua asap itu beracun, karena di dalam IC-IC seperti ini terdapat bahan-bahan yang apabila terbakar dia akan menimbulkan uap racun, asap racun, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Satu, kedua pastinya kalau jumlah banyak itu akan mengganggu tetangga kiri kanan. Ada baiknya Anda mengolah IC seperti ini, membakar IC seperti ini dengan cara yang benar, yang tidak mengganggu lingkungan dan juga tidak mengganggu kesehatan Anda. Oleh karena itu di video ini saya akan menunjukkan cara yang sederhana, tidak perlu alat yang mahal, untuk membakar IC seperti ini tanpa menimbulkan bau. Modalnya hanya kaleng yang tutupnya ini diberi lubang kayak begini. Nah, ini. Kaleng ini fungsinya adalah untuk wadah IC ini. Jadi IC ini kita masukkan ke sini, masukkan begini semua. Kalau IC-nya banyak ya pakai saja kaleng yang lebih besar. Kalau bisa diusahakan kaleng yang agak tebal, jadi tidak mudah berlubang ketika diberi suhu tinggi. Nah, kita masukkan begini, lalu ini kita tutup sampai rapat, lalu kita masukkan ke dalam api yang besar. Itu nanti tidak akan menimbulkan bau. Karena apa? Karena di dalam sini itu akan minim sekali oksigen, karena ini sudah ditutup gini, cuma ada sedikit lubang ini. Yang akan keluar dari sini adalah gas-gas pembakaran dari IC ini. Karena IC itu kalau dibakar, dia akan menimbulkan gas yang itu bisa terbakar, gas itu. Karena ini bahannya plastik. Nanti kita akan coba saya bakar IC ini ke dalam tungku yang besar, dan nanti bagaimana hasil akhirnya. Ini bisa dipakai untuk misalnya untuk membakar PCB atau membakar apa itu supaya tidak bau seperti ini. Ini kalau orang pirometalurgi itu ya, dalam teknik pirometalurgi ini namanya pirolisis. Jadi karbonisasi. Jadi kita membakar ini sampai menjadi karbon dengan cara seperti ini. Dan ada satu lagi keuntungan ketika Anda menggunakan cara seperti ini. Keuntungannya adalah emas-emas yang ada di dalam IC ini itu akan utuh, tidak ikut terbakar. Maksudnya tidak akan menjadi hancur. Kalau Anda membakar ini langsung dengan api, itu emas-emas yang ada di sini yang wujudnya biasanya benang-benang kecil-kecil itu akan banyak yang hancur karena suhunya terlalu tinggi. Dan itu akan lebih sulit untuk merecovery-nya daripada dengan cara seperti ini. Cara seperti ini udah umum dilakukan di industri-industri besar, tapi mereka menggunakan alat yang lebih canggih. Alat untuk pyrolysis namanya. Oke, kita buktikan. Ini saya tutup dulu, biar kenceng, nanti saya pukul. Lalu kita bakar. Saya akan menggunakan tungku yang biasa saya pakai untuk pyrolysis, untuk pirolisa. Dan saya akan memasukkan yang berisi IC ini tadi ke dalam tungku. Sudah dimasuk di dalam. Ini nanti sampai selesai kurang lebih sekitar 20 menit. Itu sama sekali tidak akan mengeluarkan bau sedikit pun dari IC yang terbakar. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini saya hanya menggunakan blower. Tungku ini sangat bermanfaat dan serbaguna.
Dengan tungku ini saya bisa menggunakan bahan bakar kayu seperti itu. Lebih hemat karena kayu di sini nggak beli banyak itu, kayu-kayu bekas itu bambu. Dan saya juga bisa menggunakan oli bekas untuk mengoperasikan tungku ini. Kalau misalnya saya membutuhkan suhu yang lebih tinggi, saya menggunakan oli bekas. Dan itu sangat efisien. Oke, kita tunggu sampai itu nanti selesai. Oke, 20 menit sudah berlalu. Sekarang saatnya untuk mengeluarkan kaleng ini dari sini. Nah, ini kalengnya sampai memerah. Dan ini IC yang ada di dalam sini sudah terbakar semua tanpa menimbulkan bau. Sekarang kita tunggu sampai sedikit dingin, baru setelah itu kita buka. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Kita buka. Tangan satu pegang kamera, tangan satu pegang agak sedikit susah. Nah, IC sudah menjadi arang semua. Dan sekarang tinggal kita pindah ke dalam stainless steel, dalam mangkok stainless steel untuk dibakar kembali agar menjadi abu. Kalau sudah menjadi abu nanti akan mudah untuk menghancurkannya. Oke, kita pindah dulu. Ntar saya tadi ini. Oke, kita akan pindah ke sini. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Dan kita masukkan kembali ke dalam api dalam keadaan terbuka begini. Ini kan sudah tidak berbau nanti kalau dibakar karena dia sudah menjadi arang. Dia masih bau itu karena dia masih plastik, karena ini sudah jadi arang jadi sudah tidak berbau lagi. Sekarang kita masukkan sini itu sampai nanti dia menjadi arang agar mudah untuk menghancurkannya. Oke, nah masukin. Tunggu lagi 10 menit. Ini adalah hasil akhir dari IC yang dibakar tadi. Warnanya sudah putih sekali, itu menandakan IC ini sudah menjadi abu. Kalau sudah menjadi abu seperti ini, itu akan sangat mudah untuk mengerjakannya. Untuk langkah selanjutnya terserah. IC ini bisa digerus, kemudian dilimbang pakai air untuk diambil konsentratnya, kemudian di konsentratnya itu dilebur atau mau diolah dengan cara kimia hidrometalurgi, silahkan. Atau bisa juga ini langsung digerus kemudian dicampur flux seperti soda abu dan borak, langsung di smelting jadi satu, baru nanti hasil akhirnya akan dicukim. Itu juga bisa, terserah. Tapi saya lebih suka untuk memilih opsi yang kedua, yaitu saya gerus kemudian saya campur soda abu dan borak, sedikit soda api, dan ada campuran satu lagi. Itu nanti akan langsung saya lebur dalam keadaan apa adanya seperti itu. Dengan cara itu emas yang sangat kecil-kecil sekali itu bisa langsung menyatu dalam smelting itu. Nanti akan ditambahkan juga timah. Untuk mengolah IC yang besar-besar seperti ini, dengan mengolah IC yang kecil-kecil seperti ini, itu membutuhkan metode yang berbeda. Tidak bisa kita jadikan satu, karena apa? Yang kecil ini emasnya kecil-kecil sekali. Kalau dilimbang pakai air itu saya yakin banyak yang ikut air, banyak yang hilang karena terlalu lembut ya. Jadi lebih baik kalau metode untuk mengolah IC yang campur-campur gini, saya lebih suka saya gerus, saya kasih flux, kemudian langsung saya lebur. Nah, smelting istilahnya, dengan penambahan sedikit timah yang berfungsi untuk sebagai kolektor metal atau pengumpul. Dan sesudah itu nanti kemudian saya kupel
seperti biasa dan langsung dicukim kalau sudah bersih timahnya. Itu nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, demikian video yang saya buat ini tentang cara membakar IC agar tidak berbau. Kalau sekiranya ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa agar saya bisa membuat video lagi di lain hari yang lebih baik dan lebih bermanfaat buat Anda semua, terutama bagi para pemula. Oke, terima kasih. Salam dari saya.